Selamat datang di Bar Sober. Ini adalah segmen baru di podcast Asal Aja. Ini adalah konten deep talk. Kita ngobrol tentang hal pribadi dan isu-isu terkini antara gue dan bintang tamu. Jadi bisa dibilang ya konten yang sama dan seragam seperti ratusan YouTuber lain di luar sana. Tapi itulah yang gue butuhkan karena konten-konten pendek gue di TikTok, di Reels kayaknya tuh terlalu konten-konten yang harus viral gitu ya. Kayak terlalu menjilat industri banget dan itu nggak baik untuk terlalu menjilat industri karena itu sell out dan gue sendiri juga masih ada trauma tertentu dengan kata jilat gitu kan. Nah, tapi untuk yang pertama ini, gue membuktikan bahwa konten ini bukan mencari viewers karena gue mengundang bintang tamu yang value-nya sangat kecil bisa kita katakan dan terjamin tidak akan mendatangkan viewers. Maksud gue, ini kalau yang nonton ceban aja gue udah alhamdulillah gitu. Itu udah keajaiban kalau orang ini bisa mendatangkan 10.000 penonton gitu ya. Dan untuk kalian yang mau skip di sini silahkan, gue ikhlas gitu. Memang ini belum tentu layak ditonton bintang tamu satu ini. Tapi karena gue inginnya tamu-tamu di awal atau orang-orang yang penting buat gue, jadi mari kita persembahkan Rafli Tarigan. Apa kabar, Cing? Alhamdulillah baik. Tapi gue pengen nanya dulu nih, lu ngundang gue di konten ini di episode pertama lu ini sebagai Rafli Tarigan yang apa nih? Oke, ada pilihannya ya. Ada pilihan ya, Rafli Tarigan yang brand friendly nih. Pakai Erigo. Cinta Erigo. Brand friendly. Ya, atau kayak Rafli Tarigan back to basic, Rafli Tarigan pada seumum Bocah nanas. Atau Rafli Tarigan yang dulu bocah nanas. Podcast seminggu. Atau Rafli Tarigan yang sesungguhnya. Oke. Rafli Tarigan yang sesungguhnya nih. Rafli Tarigan yang udah ini dibeli sama JKT. Ini gue suka nih. Inilah lo yang sebenarnya. Ini gue yang sesungguhnya sekarang ini. Pas banget nih, ini gak gue buat-buat ya. Ini gue bener, ini kan gue syuting sama Raffi hari ini. Tadi tuh gue ada ulang tahun sepupunya Aisyah tadi kan. Oke. Nah, cewek lu. Nama apa ulang tahun sepupunya cewek gue. Nah, hari ini gue syuting sama lu kan, Wota nih. Lu tau gak nama sepupunya dia siapa? Siapa? Faya. Namanya Faya. Namanya Faya. Emang ditakdirkan kita untuk anak pertamanya Taiga. Bukan, enggak. Kalau itu bapaknya harus gue temuin tuh, nyambung tuh kayak gitu. Taiga, Faya, Saiba, gue kirain gitu. Anak pertama, kedua, ketiga. Emang nama bapaknya siapa? Yos gitu. Yos apa? Yos Saikuzo. Gak mungkin gak separah itu. Nah, Raf, sebenarnya gini, gue juga mau menegur lu juga sebenarnya, Cing. Oke, kenapa tuh? Jadi kan kita kan awal-awal itu kita bikin konten bareng tuh di TikTok lu. Iya. Pas zaman kaki gue pincang waktu itu. Lu yang encourage gue untuk bikin konten tentang Wota. Karena kalau enggak, ya lu hanya Wota kronis biasa di real life gitu kan. Bener. Nah, awal-awal itu kayak komedinya adalah yang gue dan Rafli persiapkan. Kita itu Wota yang ofensif dan kita nggak pernah declare Oshi kita siapa. Iya. Dan jadi ketika ada member kena kasus atau lagi ada yang disorot, kita bisa bilang dia Oshi gue gitu kan. Benar. Nah, apa yang bikin lu jadi kayak gini sekarang nih? Lu bener-bener beli merchandise Warteg tuh agak. Enggak, ini bukan beli. Tapi bikin. Custom. Bajakan hitungannya. Bootleg. Enggak, ini kreativitas Wota, bro. Ya kayak manajemen gak nyediain kaos Warteg ya gue bikin sendiri lah. Kan gue gak jual beliin juga. Oh ya, lu pakai sendiri. Iya, gue pakai sendiri. Manajemen gak bikin kaos Warteg ya? Gak bikin, kayak inilah maksud gue, kalau fans bisa melakukan sesuatu hal, masa lu gak bisa sih? Langsung speak up ke DOT di awal. Langsung speak up. Speak up. Apa kata si abang bordirnya pas lu mau bikin kaos sama Mas? Kebetulan gue minta diambilin sebenarnya. Minta diambilin dan minta dipesenin. Jadi kayak jadi gue gak bertemu langsung sama abang bordirnya, tidak ngobrol sama abang bordirnya gitu. Siapa orang kasihan ini yang lu suruh? Aditya Agalayan, editornya podcast Agalayan. Mau dia? Mau. Kan dibayar. Oh, lu kasih duit? Lu bayar. Berarti lu mendingan keluar uang daripada lu ketahuan ngeprint baju Warteg gitu ya? Nah, tapi sebenarnya kayak ngeprint baju Warteg doang gue gak apa-apa. Karena kan dulu konten-kontennya gue ngeprint Standy Kishani segede itu. Ngeprint foto-foto segala macam member. Dan kayak setiap gue pengen ngambil kayak, gue nelfon Abizar, Zar, ini beneran A4 kan Zar gitu. Jadi kayak kesana. Kesana tuh buat orang. Iya, buat orang. Jadi dan harus Abizar, orangnya selalu ya. Halo Abizar Hakim. Ini A4 kan harus kayak gitu. Iya harus gitu. Art karton atau HPS Zar gitu. Iya. Perlu dilaminating lagi gak gitu. Jadi kayak kesana gue ngambilin doang. Nah kembali ke pertanyaan gue. Apa yang bikin lo akhirnya nge-spill ke seluruh penonton lu bahwa Oshi gue olah nih sekarang? Lagi-lagi waktu gue awal konten tuh gue
sebenarnya kan belum wota-wota banget. Iya. Gue baru orang yang comeback jadi wota aja. Dulu gue SMP wota, terus ada ya kehidupan normal terjadi. Iya, kehidupan normal terjadi. Terus kehidupan normal itu runtuh. Oh ya. Ya runtuh. Iya. Gue balik lagi jadi wota dan berkonten. Iya. Tapi si kehidupan normal ini tahu lu adalah wota dari pertama. Tahu. Tapi kayak ya udah denial aja kayak enggak, gue udah berhenti gitu. Berarti dia menerima tuh bahwa lu wota gitu ya? Ya walaupun suka ngecengin juga. Berarti dia termasuk 1% wanita di Indonesia mungkin yang bisa menerima wota, kayaknya nggak terlalu banyak. Gue gak spesifik wanita loh, Daus. Kan kehidupan normal aja. Iya. Oke, terus lu comeback jadi wota kan? Comeback jadi wota. Nah itu belum wota-wota banget. Dan seperti yang gue bilang kayak lu kalau jadi wota terus pengen nentuin OSI, jangan cuma dari sosial media atau kayak lu tahu JKT, tahu si ini itu OSI gue, jangan. Jangan kayak gitu. Iya, lu harus kayak setidaknya datang ke teater atau menyaksikan JKT48 perform secara deket atau secara jelas gitu. Biar experience-nya tuh berasa banget. Magic-magicnya ada. Iya. Magic itu ada di teater. Benar, magicnya ada di teater. Nah, kemudian Desember lah ini keruntuhan gua sebenarnya. Desember tahun 2023. 2023. Iya, 2023. Baru berapa bulan yang lalu. Masih agak baru. Masih agak baru. Nah, di situ gue diundang di acaranya Motion Ime. Acaranya Bang Winda Basudara. Oh, acara Bang Winda ya. Acara Bang Winda Basudara. Ada JKT juga kan? Ada JKT. Nah, gue dikasih tiket VIP sama Bang Winda. Jadi gue bisa menyaksikan JKT secara dekat. Oke. Nah, disitulah gue akhirnya kayak menemukan siapa OSI gue sesungguhnya. Iya. Dan inilah hasilnya ini. Iya. Karena kan kalau dulu nih di awal-awal tuh gue selalu supervisi langsung tuh. Kalau Rafli ngonten tuh gue datang, kita komput bareng dan gue ngerekam, bahkan awal-awal gue ngedit kan. Benar. Nah tapi setelah kaki-kaki gue sembuh, gue udah bisa beraktivitas terus ketemu orang-orang yang lebih punya value dibanding Rafli. Tentunya gue pilih itu kan. Benar, jauh. Nah abis itu Rafli ngonten sendiri. Nah semenjak lo ngonten sendiri nih, terus gue agak tersesat sih kalau gue boleh bilang. Lu nge-spill OSI lu siapa, terus lu berantem sama wota lain di TikTok. Kalau gue bilang wota-wota gak usah berantem, sama-sama gak bervalue gitu. Benar. Lu rame aja udah jijik gitu. Gimana lagi lu udah sepi, lu masih berantem juga. Berantem, kayak ngapain ngeliatin perdebatan dua orang bau kan. Bener. Ngapain. Orang gendut lawan orang gak nyisir tuh gak seru gitu untuk ditonton itu menurut gue. Pertanyaan ultimate-nya adalah, kenapa harus olah gitu OSI lu? Apa yang bikin lu terjatuh light stick gitu ke Bandung? Itu. Karena beda. Nah ini nih, di mata orang lain sama aja. Iya. Bahkan kayak Z, Freya tuh sama kayak, mana Z mana Freya gak bisa bedain. Tahu, iya. Dan kalau orang umum masih nonton JKT masih nanya kayak, mana Melody? Masih kayak gitu sebenarnya sampai sekarang nih. Padahal udah pakai hijab. Udah jelas banget bedanya. Kenapa olah? Ya lagi-lagi karena beda. Kayak Ola tuh bukan member top tier lah ibaratnya. Betul. Bukan top tier kayak kalau lu jadi wota cuma pengen nyari member yang cantik atau jago dance, menurut gue jangan jadi wota. Udah scroll TikTok aja. Banyak yang kayak gitu. Banyak di TikTok kan banyak cewek cantik jago dance kan. Mulyadi juga bisa kalau dance doang kan. Pakai kaos kutang juga dia ya kan. Iya benar. Rambut panjang juga. Iya, tapi kan patah di cantiknya sebenarnya. Benar. Iya. Oke. Kalau lu mau hanya nyari cakep doang, lu jangan ke JKT. TikTok aja, scroll TikTok juga udah puas hasrat tuh sebenarnya. Terus apa yang bikin orang harus dalam tanda kutip menjadi wota? Kalau OSI-nya Ola tuh menurut gue beda karena dia lucu. Maksudnya kocak dia. Kocak. Betul. Bukan lucu dalam cute. Iya, cute, tapi kocak. Kayak MC-nya tuh terkenal MC yang suka memasak di teater. Dan sense of comedy-nya tuh ada. Bagus, dibanding sama member-member lain, sense of comedy-nya dia tebel lah. Dan gue kan maksudnya sebelum gue jadi wota, gue stand up comedy dulu nih. Oh sekarang lu udah bukan berarti? Udah, masih. Tapi maksud gue roots-nya ada stand up comedy. Jadi gue nyari member yang kayak selera komedinya sama lah. Oh gitu ya? Iya, beda. Nah misalkan Ola lama-lama jadi serius gitu, kayak dia nge-MC jadi cantik kayak Shani gitu, dia nggak kocak lagi gitu. Terus ada member baru yang kocak juga, lu akan oleng nggak ke member itu? Kemungkinan. Tapi kalau objectively speaking ya, kalau kita secara objektif nih, kalau lu nyari kocak nih, LPM Eli itu lebih tinggi ketika dia nge-MC dibandingkan Ola. Kenapa lu nggak pilih Eli jadi OSI lu?
ini agak bahaya nih bahas Eli nih, maksud gue. Oh udah gak bahaya nih? Bahas Prabowo lebih aman ya dibanding bahas Eli kalau di antara Wota ya? Nah ini mungkin agak internal Wota nih ya. Ini agak internal Wota, tapi pendapat lu Gracia jadi kapten nih gimana nih? Oke, ini atau pendapat lu Gracia in general? Gracia in general. Ini lu kayaknya pengen jerumusin gue dari masa. Lah kan pertanyaan biasa kayak. Iya. JKT milih kapten, lu Wota ya gue nanya lu. Karena ini obrolan WhatsApp aja dah maksud gue. WhatsApp aja dah. Ini kalau di Twitter gue gak tahu ngekatnya sampai mana maksud gue. Iya kalau di video gini gue gak tahu ngekatnya sampai mana. Iya. Tapi bagus kok Gracia kayak sosok yang cocok kok untuk jadi kapten. Sosok yang cocok untuk jadi kapten. Generasi tua kan generasi 3 terus juga kayak cukup wise dan pengalamannya banyak main film. Terus pengalamannya di JKT-nya juga lama kan 10 tahun. Iya. Jadi dia wajar untuk jadi kapten kan. Tapi kalau untuk sekedar clickbait kan program baru biasanya dari viewers susah kan. Apalagi tamunya lu lagi kan berat tuh. Berat banget. Bisa nggak untuk gue bikin clickbait kayak ternyata Rafli Tarigan muak melihat Cigre misalnya gitu. Gak apa-apa. Atau misalkan kayak gini kayak Rafli Tarigan berdoa agar Eli cepat grade gitu. Misalkan kayak gitu. Enggak, kayak yang itu jangan. Kalau Cigre oke, karena gue punya ada alasan valid. Kalau Cigre oke, gue ada alasan valid. Apa alasan valid? Alasan validnya mungkin orang akan ngira gue personal karena Ola gak jadi kapten, tapi Cigre yang jadi kapten. Oh gitu. Lu berharap Ola jadi kapten, bukannya dia mesti terlalu... Dia udah berapa tahun di JKT? Dia generasi 7, harusnya 5 mungkin. Lu head comment udah berapa kali? Head comment banyak. Apa yang paling parah? Kemarin Kelakar. Gue kemarin pengen nge-tag konten di Kelakar Jumat. Iya. Ada yang pengen dateng untuk ngebunuh gue. Untuk ngebunuh perkara JKT? Ya wajar tuh, normal. Ditusuk light stick apa gimana dia mau bunuh lu? Nggak tahu, kayak mungkin di bom chain maksud gue. Oh iya. Ada yang pengen ngebunuh gue perkara konten gue tuh ngatain kampung, ada kata-kata kampungnya. Dia gak suka. Dia DM apa dia komen? Dia DM di TikTok. Apa DM-nya persisnya kayak hati-hati lo di jalan. Hati-hati di jalan, kalau ketemu gue bunuh lo gitu. Suruh hati-hati di jalan, terus kayak kalau mau ketemuan ayo bang gitu. Gue nanti jam 8 di Kelakar. Iya sih. Iya, gue nanti jam 8 di Kelakar. Lu datang aja gitu. Terus gue tungguin jam 8 enggak datang. Gue DM lagi. Mana bang jadi ngebunuh gue gitu. Mana bang kok enggak ada. Terus dia kayak gue masuk rumah sakit bang gitu kayak. Iya. Ya, apa balasannya selain get well soon menurut gua? Iya, bener. Apa balasannya selain get well soon, GWS. Dan pas gua bilang GWS bang, kayak GWS apa bang, emang tolol. Iya. GWS get well soon, cepet sembuh bajingan, gua bilang gitu. Kan semoga lu cepet sehat ya. Iya. Ini dari gua sakit apa gua wotanya bang, mungkin gitu dia juga berpikir juga kan. Mungkin. Iya sih. Namanya Elang. Lu VC pertama kali tuh? Iya, gue ceritain lah gue VC. Dan lu katanya grogi banget tuh ya kan? Grogi gue. Apa rasanya ketika pertama dia, halo Kak Rafli atau gimana? Nah itu kayak... berapa tiket VC? Tiket VC itu satu tiket 50 detik itu harganya sekarang 120. 120, dan lu waktu itu beli berapa tiket? 5. Berarti itu 600.000? 600.000. Untuk ngobrol selama... 4 menit 10 detik. Normal, wajar dan worth it, sangat worth it. Manusia waras akan sangat beli itu. Sangat amat beli itu kayak tertarik banget pasti. Nggak boros. Makanya kayak kalau orang bilang Wota itu miskin, enggak menurut gua. Iya. Kayak lu milih rokok yang relatif murah demi bisa beli tiket VC, itu keuntungan ekonomi yang bagus. Bener, ya decision making, pasti financial planner tuh akan sangat mengapresiasi keputusan. Bener, dan ketika lu udah menikah nanti, lu mau bikin pengeluaran segitu ke istri lu, pasti istri lu juga kayak, oh iya, bagus untuk ekonomi keluarga kita gitu kan. Kayak worth it kok, kayak susu anak apalah itu, VC. Karena harganya sama kan, susu anak dan VC. Lebih baik anak kamu stunting dibanding kamu gak bisa ngobrol sama si kamu gitu ya. Kalau stunting ya wajar, kamu Wota gitu. Nah, apa rasanya VC pertama itu? Lu udah berapa kali? 3-4 kayaknya. Dan selalu beli 5 tiket lo. 1,8 juta, nice dream lah itu. Maksudnya normal. Meet and greet gue 1 juta maksud gue. Oke. Nggak, tapi lagi-lagi Wota tuh gak kenal value, gak kenal duit, gak ngukur ngedukung membernya
berdasarkan value, berdasarkan hal yang dikeluarin nggak peduli itu. Iya sih. Bener. Iya, karena ada yang sampai ratusan juta juga. Ya udah biasa aja. Ada. Demi member ya. Demi member. Siapa membernya itu? Dulu Gracia, kayak kalau nggak salah sampai se-M deh. 1 miliar untuk Cigre. Makanya wajar dong kalau jadi kapten. Oh iya. Ada orang yang rela ngeluarin duit segitu loh untuk Gracia. 1 M ya? Iya, setahu gua ceritanya gitu. Dipakai apa duitnya sama Cigre? Kan dipakai sama manajemen yang maksud gua. Oh iya. Oke. Speak up. Cigrenya paling masuk berapa persen sih gitu kan? Iya, manajemennya lah. Berarti MLI sebenarnya nggak sekapitalis JOT bisa dikatakan. Patrick masih lebih baik hati dibanding. Patrick lebih baik hati. Siapa namanya yang itu? Apa? Orang Jepang yang bosnya JKT? Orang Jepangnya apa? Produsernya Akipe. Orang Jepangnya gue gak tahu lah sekarang. Bos paling atas JKT48 siapa sebenarnya? Kalau di JKT? Iya. Kalau di JKT itu ada namanya Pak Mas Fufuritsu. Oh ya, Fufuritsu. Nah tadi kalau lo bahas duit nih, kita bahas SJW48 nih. Kan gue juga kaget. Setiap acara SJW tuh ternyata sold out dan ternyata tiket lu kemarin yang di Heaven tuh berapa tiketnya? Tiketnya 100.000. 100.000. Nah, tapi lu bisa jual 300 tiket untuk kuota. Dan ada yang tiket VIP-nya. 4,8 juta kalau nggak salah. 4,8 juta, 48. Jadi 4.848.000. Jadi 48.000 dan itu ada yang beli ukti-ukti berhijab dari Jogja ya kan? Bukan, Malang. Oh, dari Malang. Dari Malang. Nah, berarti sebenarnya Wota itu pasar yang duitnya gede sebetulnya. Mereka punya duit ya? Punya duit. Dan duitnya selalu digelontorkan untuk JKT, makanya bingung gue sampai sekarang kalau JKT gak ngeluarin setlist original kan maksud gue. Jauh dari situ, Cing. Obrolan itu jauh dari situ. Berarti sebenarnya brand itu sangat-sangat worthy untuk menarik hati Wota gitu bisa dikatakan. Sangat-sangat worthy karena kayaknya Wota tuh brand kalau kerja sama-sama JKT itu kayaknya sangat worthy karena Wota tuh gak peduli apa yang dijual. Yang penting apa yang dia dapat sebenarnya, kayak gue gak peduli produk lu, yang penting gue bisa dapat misalnya tusutnya, misalnya bisa dapat experience ketemunya. Iya, experience ketemunya. Kayak Xiaomi bro jualan HP, sold out aja. Telkomsel jualan kuota, gue pakai Indosat tetep beli. Padahal lu bukan Telkomsel. Bukan Telkomsel. Xiaomi itu buka booth di acara JKT. Iya, waktu di meet and greet ada yang beli. Orang beli handphone ya? Beli handphone. Hanya karena member pakai ini gitu. Bukan, karena ada itunya kayak dapat photocardnya, dapat eksklusivitas barang-barang eksklusifnya gitu-gitu. 2 pertanyaan terakhir nih. Karena kan ya nggak perlu panjang-panjang ngobrol sama Wota. Benar. Nah, yang pertama nih, lu kan dulu tuh open mic lu rajin, Raf. Jadi Rafli ini dulu karyawan Ketawa Comedy Club juga. Benar. Lu sama Abizar tuh masuk setelah gua udah 2 tahun di sana kalau nggak salah. Iya. Nah, semenjak dia... Nggak 2 tahun dong, setahun. Enggak, oh ya setahun. Nah, semenjak lu Wota, lu masih open mic umum tuh? Masih. Lu masih bikin show sama Abizar Wabah itu ada di Comika. Iya. Nah, tapi pas lu stand up SJW, terus lu sampai sekarang nggak pernah open mic lagi di panggung stand up umum. Nah, apa yang membuat diri seperti itu? Apakah lebih nyaman bikin ketawa Wota? Salah satunya itu, kan lu juga menyaksikan kan? Iya, crowd benar. Wota gimana kayak crowd yang lu dambakan kan? Pas yang gue di acara apa sebelum Heaven tuh? SJW48 Awards. Iya, itu kan gue upload 9 menit, aslinya gue hampir 15 atau hampir 18 menit kalau nggak salah. Itu pas gue baru jokes pertama kayak, ini yang gue cari di stand up fest nih. Yang kayak begini gitu, maksudnya ketawa segede ini. Ketawa segede itu, iya. Applause break banyak dan ketawanya tuh lepas banget. Benar. Gitu. Itu yang bikin lu ketagihan ya? Iya, terus lagi ngumpulin premis untuk normal juga. Kayak stand up normal tuh susah sekarang. Iya. Kayak untuk gua tuh susah karena sekarang tuh orang-orang yang mau nyoba stand up tuh lucu-lucu banget. Oh, komik baru lucu-lucu banget. Komik baru lucu-lucu banget kayak. Iya benar sih. Kayak ada yang jual, bapaknya tuh jualan jadi pelukis agar. Iya. Ada yang matanya satu. Bener. Iya kayak semuanya tuh miskin atau gak cacat, ya kan? Atau profesi aneh dan entah kenapa di stand up Indo Jakpus ada 2 yang kerjanya tukang nyuciin mayat kan? Bener, iya. Satu aja tuh udah aneh sebenarnya, iya. Ada 2 ini gitu. 2 nyuciin mayat, mandiin mayat itu kayak anjing gue ngelawan kayak apa, premis apa yang gue pekerjaan normal, ya kan? Cacat gak ada, ya kan? Terus jelek enggak. Ya tapi lu Wota. Nah itu arahnya ke situ. Itu arahnya ke situ. Makanya gue kayak inilah kecacatan gue yang gue pilih gitu. Yang lain catat mungkin baik kecelakaan. Mungkin dari lahir cacat. Lu konsensual. Gue konsensual nih. Gue memilih cacat gue sendiri. Gue lagi ngumpulin premis-premis untuk normal juga. Itu. Berarti lu dari sudut pandang
Wota aja kalau lu mau umum. Tapi lu akan balik ke pasti lah. Iya, ya? pasti. Kayak mungkin mulai dari nge-MC dulu lah. Iya, itu ciri-ciri komika deg-degan biasanya kayak datang komika deging kayak mau naik gak bang? MC aja ada gak gitu? Iya, gue juga agak sering begitu sih lumayan sih. Nah, berarti lo akan comeback lagi ya? Nah, pasti. Nah terus kan kemarin yang gue nge-roasting Cika di acara Have Fun kan? Iya benar. Battle roasting. Nah lu maunya sama siapa kalau tetap jadi selain Olah? Karena Olah kan masih member susah kan? Iya benar. Siapa ex-member yang lu pengen roasting? Ex-member, roasting. Gue taunya tuh Pisiska sama Asel. Oke. Mungkin kalau diurutin mungkin Asel dulu, kemudian Pisiska. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Cing nih. Ini agak personal sebenarnya. Oke. Apa yang kira-kira, nih selain pernikahan ya, apa yang kira-kira bisa bikin lu akhirnya pensiun for good? Dari menjadi Wota, lu kaos-kaos ini semua lu buang-buangin, lightstick lu buang. Selain pernikahan? Selain pernikahan. Kalau nikah lu pensiun dong harusnya. Pasti, iya. Pasti. Ini agak... Atau lu masih mikir lu akan nikah sama Olah? Udahlah Cing, cukup lah. Males banget gua gitu-gitu. Nih konteks ya, jadi waktu itu... Jadi, aku males nih. Nih Rafli DM gua tiba-tiba, dia ngirimin video, itu ada... Aduh anjing, males banget. Ada talk show gitu, Enzi sama Habib Jafar sama siapa satu lagi ya? Kayaknya sama Onat apa sama siapa Lupa. ya? Lupa terus kayaknya siapa yang nanya Habib bahas tentang pasaran beda agama. Benar. Terus kalau nggak salah Habib bukan memperbolehkan tapi apa ya mewajarkan ya? Bukan. Apa sih? Dia bilang Habib Jafar nih yang bilang. Habib Jafar nih bukan gua nih. Habib Jafar kayak nggak apa-apa nikah beda agama asal imamnya si cowoknya itu Islam. Tapi istrinya itu ahli kitab. Nah ahli kitab tuh kalau nggak Nasrani Yahudi gitu. Ini mungkin kita agak lupa ingat juga ngomongan Habib Jafar kan. Nah, pokoknya Rafli ngirimin gue video itu tentang pasaran beda agama nggak ada chat apa-apa. Terus gue tanya kan, Cing konteksnya apa? Ya berarti gue ada Olah masih ada harapan. Cukup lah anjing, maksud gue nggak akan ada harapan sampai kapanpun. Mau lu jadi milioner pun juga nggak mungkin gitu, udah nggak mungkin. Bahkan kalaupun dia Islam, bahkan lu dita'arufin Olah pun akan kabur hari H gitu. Iya. Jadi apa yang bikin lo akan pensiun selain pernikahan? Selain pernikahan, mungkin sesuatu kondisi kahar yang mengharuskan gua pensiun. Force major. Harus force major. Harus force major. Apa? Iya. Indonesia perang gitu. Iya, harus force major, kayak. Makanya pas lu nyuruh gua untuk comeback jadi Wota gitu kayak gua ada hesitate. Iya, ada kayak jangan gue udah sembunyi. Gue udah sembuh 8 tahun nih. Iya, konten aja gak bisa apa gitu kan. Iya sih. Iya. Gafli, lu harus turun nih ke teater langsung segala macam. Oke, gue lakukan. Ya inilah hasilnya maksud gue. Iya. Hasilnya sakit. Semua cuma gara-gara waktu itu ada yang nyetel Hitsatsu teleport di bawah sebenarnya terus semua nyanyi kan. Dan titik gue menjadi Wota juga di situ. Iya, dan kesalahan gue juga untuk apply Aita Kata. Iya, Iya sih. Hubungan lagi carut marut segala macam. Kayak butuh hiburan nih apa ya? Iya. Gitu. Dan apply Aita Kata. Dan emang kalau ada relationship terkadang mau jadi Wota tuh bisa menghalangi gitu. Kayak pacar gue kan Aisyah kan. Oke. Gue sempat bilang kayak, boleh nggak nama kamu di phonebook aku Aisyah Kata gitu. Nggak boleh tapi sama dia, ya udahlah. Nggak apa-apa, kayak wajar gitu. Wajar kan? Wajar. Iya. Padahal itu panggilan sayang kan? Iya. Aita Kata kan artinya ingin bertemu. Jadi kayak gue pengen ketemu sama lu terus. Iya. Lu tuh love of my life. Kayak sehari tanpa lu kurang. Iya. Dan itulah. Aita Kata show-nya kan juga jarang yang apply, jadi eksklusif maksudnya gitu kayak cuman gue doang nih yang bisa apply gitu ibaratnya kan. Nanti mungkin harus gue approach lagi pelan-pelan mungkin mau. Benar-benar siapa tahu. Kan lu juga waktu last show Cika lu pengen apply berdua kan sebenarnya. Pengen apply berdua. Sebenarnya. Benar. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya nggak masuk akal gitu. Nah, kita bahas sih Have Fun ini yang itu akan ada digital downloadnya nggak? Karena gue pengen upload video gue roasting Cika sebenarnya buat promo. Bener. Gue juga pengen upload punya video kan? Gua, iya. Apalagi yang opening gua tuh. Jangan, itu lu jangan diupload kalau gitu. Tapi kalau di DD mungkin bisa. Nah, itu akan dijual kan? Ini gue belum tahu uploadnya kapan, tapi kalau dijual kira-kira dijual di mana? Tapi itu belum tahu juga ya. Itu belum tahu, tapi kemungkinan pasti dijual. Iya. Tapi gue gak tahu di mana. Iya, lagi dipertimbangkan. Gue pengen nyari platform yang profitable dan
aman secara hukum. Jadi gitu ada yang ngejagain materinya itu kalau ada yang nge-share di sosial media itu bisa kita bawa ke jalur hukum. Iya sih. Gitu, karena materinya tuh bahaya-bahaya banget. Iya. Materinya tuh kayak, nih buat orang-orang wota-wota yang nonton dan di Twitter ya, kayak kalau kalian tahu kasusnya Tara. Iya. Yang tweetnya Tara itu. Nah itu. Atau ceritain aja konteksnya. Oh, apa iya. kasusnya Tara? Jadi, karena di Twitter kan? Iya, di Twitter. Tara waktu itu pernah nge-tweet nuduh member lah. Nuduh member yang masih aktif. Ngefitnah lah intinya, ngefitnah, belum ada bukti konkretnya dengan fitnah yang jelek lah. Nah itu rame tuh dar. Nah, apa tuduhan fitnahnya biar penonton tahu nih? Jangan Dawas, bahaya Dawas. Kan bukan kita hanya menceritakan kasus orang. Jangan. Bahaya, kasihan, gak enak sama anaknya juga. Ya pokoknya rame lah gitu, menuduh hal-hal yang tidak senonoh lah. Ya tidak senonoh konteksnya, menuduh. Ini cluenya ada di tangan kanan gue nih buat penonton nih. Ini cluenya nih. Bukan. Maksudnya itu Tara ya, bukan kita yang ngomong. Itu Tara rame. Tara memfitnah seperti itu. Nah, itu tweetnya gitu rame banget. Iya. Nah, materi-materi di situ lebih parah dari itu. Oh iya benar. Lebih parah dari itu karena itu udah bahas agama, bahas kasus, udah bahas skandal, udah beneran belak-belakan lah. Karena itu acara wota ya sebenarnya, bangsat banget. Itu. Berarti sekarang SJW48 lagi mencari mana yang bisa melindungi digital download ini supaya nggak di-reupload. Karena kan wota juga re-upload banget kan, kultur re-upload tuh kenceng di wota. Ngeklip gitu kenceng. Iya, pokoknya kalau misalkan ketika ini tayang itu udah dijual, itu isinya adalah 8 komedian. Habis itu battle roasting antara gua sama Cika, di mana Cika juga ngerosting gua juga. Iya, kalau podcastnya nggak di digital download. Oh gitu, podcastnya buat di sana aja. Iya, podcastnya buat orang yang datang aja. Doang. Oke. Belilah digital download dari SW48 karena kan ya Wota mau nyari duit di mana lagi sih? Benar. Dan kalau lo upload di Comika juga, Comika sekarang udah OTT, kasihan orang umum mau nonton Bang Panji harus ngelihat poster Wota itu kayak ini apa nih, di style gak ada ngerti. Iya, sayang ya benar. Intinya itu ya. Intinya itu. Ini harus ada adegan lo mesen minum, tapi ini masih episode 1. Nanti kita akan mengundang tamu-tamu lagi berikutnya dan Rafli akan stay di sini sebagai bartender. Itu dia. Ya kan? Lo akan memberikan minuman-minuman yang... hari ini gak mesen minum karena bartendernya masih di sini. Masih di sini, ini masih ngelamar kerja, ceritanya gitu. Iya. Ceritanya kayak gitu. Oh, ceritanya gitu. Ceritanya kayak gitu. Ini kalau di sini gimmick gitu diceritain aja nih. Gak apa-apa. Nah, lu siapa ex-member wishlist lu yang bisa kita nonton? Karena member susah kan? Iya. Kalau kita subscriber saga lain mungkin bisa tuh. Mungkin. Tapi siapa ex-member yang lu pengen buat ada di sini? Ada di sini. Cishani ya? Cishani. Tektokan tapi agak susah gak sama Cishani? Kan kayaknya agak introvert gak sih Cishani? Bener, dan masih JOT. Jadi pasti masih banyak hal yang harus dia jaga. Oke. Iya. Kalau member selain Ola? Member selain Ola yang lu pengen diundang di Bar Sober ini? Bar Sober ini, member selain Ola. Dan kenapa namanya Bar Sober? Karena nongkrong di bar tuh gak harus minum alkohol, harusnya itu di awal tadi tuh Cing. Oh gitu? Orang nih sepanjang nonton kenapa Bar Sober namanya gitu. Iya. Ini hari ini kita sober nih, gue cuma minum matcha doang. Gue gak minum. Iya, lu gak minum, ya kan. Nanti gue hari ini minumnya habis syuting aja. Iya, gitu, benar. Cishani berarti ya? Cishani, kalau member yang aktif dan pengen diundang ke sini. Selain Ola? Zifrea. Iya, karena untuk menebus viewers rendah ini ya harus Zifrea lah, maksud gue. Iya, betul. Harus dua itu ya? Harus dua itu, Zifrea, untuk menembus viewers rendah ini. Iya, tapi lu jangan pas mentang-mentang Z datang lu makan payakumbuh di sini. Iya. Dan pakai tangan lagi. Terlalu kayak ngebahas banget gitu. Iya, benar. Paling gue cuma bawa bocah-bocah 3 doang. Karena bocah Freya harus ada tetap. Iya, oke lah. Mungkin cukup sekian perbincangan kita. Jangan lupa untuk download SJW Have Fun dan follow akun-akunnya Rafli Tarigan dengan nama Raflitar di mana-mana ya. Raflitar 14 atau enggak Raflitar doang. Iya, dan kalau di Twitter tuh ada segmen eksklusif Rafli namanya TTS, singkatan apa? Teka-teki Sinambela. Ya, oke. Thank you. Terima kasih.